Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cilacap Utara, Bapak Pardi MPD. Kepada yang kami hormati Pengawas Pendidikan Agama Islam Ibu Dokteranda Hajah Anisatul Umniyah MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kecamatan Cilacap Utara. Yang kami hormati Ketua KKG Pendidikan Agama Islam dan jajaran pengurusnya. Yang kami hormati Guru Pendidikan Agama Islam se-Kecamatan Cilacap Utara serta para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, atas izinnya kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini 1444 Hijriah sampai dengan hari ini. Salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatul lil alamin, yang tentunya selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tidak ada amal yang diterima kecuali amal itu dilakukan dengan ikhlas. Tapi tidak ada ikhlas kecuali ada amal. Bagaimana bisa dikatakan seseorang itu ikhlas kalau tidak ada amal? Dan tidak ada amal kecuali dengan ilmu. Orang yang beramal tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun dari kita yang akan beramal harus tahu ilmunya. Maka dari itu, pada kesempatan kultum ini saya mengangkat tema pentingnya ilmu, amal, dan ikhlas. Iqra, bacalah. Itulah perintah Allah yang disebutkan di dalam awal surat Al-Alaq, surat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Al-Quran surat Al-Alaq 1 sampai dengan 2. Jadi, perintah Iqra tadi cangkupannya sangat luas. Tidak sekedar perintah membaca, tetapi juga perintah untuk merenungi, menganalisa, untuk menelaah, dan seterusnya. Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Dengan terus membaca dan belajar, manusia akan semakin berilmu. Hanya dengan ilmu, manusia bisa membedakan antara yang baik dan buruk, antara yang benar dan yang salah, serta hanya dengan ilmu, manusia mengetahui perintah dan juga larangan Allah. Ilmu akan membuat seseorang semakin arif dan bijaksana dalam segala sesuatu. Jadi, tidak mengherankan kenapa Allah memulai dengan perintah ini di awal menurunkan Al-Quran. Terkait pentingnya belajar, Rasulullah SAW juga bersabda, "Talabul ilm
faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengamalkan dan ikhlas mendakwahkan ilmu. Tujuan utama seseorang belajar tidak sekedar untuk mendapatkan ilmu, tetapi harus disertai pengamalan dan juga usaha untuk mendakwahkan ilmu tersebut. Ilmu, amal, dan juga ikhlas itu adalah 3 hal yang tidak bisa dipisahkan, karena puncaknya adalah ikhlas. Orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan, maka tidak ada gunanya. Bahkan dia menjadi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang Yahudi. Sebaliknya, orang yang beramal tetapi tanpa disertai ilmu serta keikhlasan, maka akan tersesat seperti orang Nasrani dan semisalnya. Seorang muslim sejati berusaha terus belajar dan kemudian mengamalkan serta mendakwahkan ilmu yang dimilikinya sesuai dengan kemampuannya. Hal inilah yang Allah isyaratkan dalam surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa sesungguhnya setiap manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, melakukan segala amal soleh dan saling nasihat menasihati untuk menegakkan yang hak, serta nasihat menasihati untuk berlaku sabar. Al-Quran Surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Di dalam surat tersebut Allah menjelaskan bahwa ada 4 yang harus dilakukan manusia agar terhindar dari kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, beriman. Iman tidak bisa dipisahkan dengan ilmu. Yang kedua, beramal solih. Yang ketiga, menasihati atau mendakwahkan kebenaran. Yang keempat adalah sabar. Beramal itu memerlukan ilmu. Satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa beramal atau beribadah itu perlu adanya ilmu. Jangan mengada-ada dalam urusan agama, karena itu bisa menjadi bid'ah meskipun kelihatannya baik. Agama itu bukan buatan manusia, jadi tidak boleh seseorang berinovasi dalam urusan agama. Beda halnya dengan masalah duniawi, yang mana hukumnya aslinya adalah mubah atau boleh, kecuali yang dilarang oleh syariat. Allah sendiri yang menyatakan bahwasanya agama Islam ini telah disempurnakan, maka cukup amalkan sebagaimana yang telah disyariatkan. Bahkan dengan tegas Rasulullah SAW menyatakan bahwa barang siapa yang membuat sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama, maka hal tersebut tertolak. Semoga Allah memberi kita taufik untuk selalu belajar, kemudian mengamalkan dan juga mendakwahkannya dengan ikhlas. Semoga Allah menjadikan kita semua orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kultum singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.